Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas D11.11 ingin melaksanakan program kerja lapangan mengenai kehidupan normal Kota Madiun. Selamat menyaksikan. A few moments later. Di suatu mal yang berada di Kota Madiun ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita masuk, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Selain itu, kita juga dicek suhu tubuhnya. Apabila suhu tubuh kita mematuhi protokol, kita dibolehkan untuk masuk. Selain itu, kita juga harus tetap menjaga jarak aman antara satu dengan lainnya. Contohnya, seperti mbak yang berada di eskalator tersebut. Dia tetap menjaga jarak aman dan menggunakan masker supaya aman. Yang kedua, di food cart-nya, setiap meja terdapat sekat-sekat pembatas untuk menghindari bertatap muka secara langsung dan menjaga jarak antara pengunjung satu dengan pengunjung yang lainnya. Itu setiap jam 9, banyak ruko-ruko yang diimbau untuk segera tutup dan mall pun dibersihkan karena jam 10 mall harus sudah kosong dan bersih dan tidak ada orang di dalamnya. Berikut adalah contoh orang yang menutup rukonya. Contoh orang yang mematuhi protokol kesehatan saat menaiki eskalator, kita dihimbau agar tidak memegang pegangan eskalator agar aman dari virus dan lebih aman untuk diri kita sendiri. Selain itu, di tempat informasi pun terdapat hand sanitizer yang cukup banyak. Dan setiap penjual di dalam mall wajib menggunakan masker. Selain itu, jalan arah keluar dan masuknya itu ada batasannya loh. Seperti yang ada garis hitamnya itu, ada tempat untuk keluar dan masuk. Nah, berikut ada anak kecil yang mematuhi protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker. Tidak itu saja, tempat pembayaran parkir pun juga diberi sekat agar tidak bertatap muka secara langsung. Dan petugasnya pun juga menggunakan masker agar lebih aman dari virus corona tersebut. Di sini saya akan bertanya, Kak, bagaimana sih pendapat Kakak tentang kehidupan di new normal ini di daerah Madiun? Saya masih khawatir mengenai diberlakukannya karena di Indonesia sendiri kasus positif masih terus bertambah dan tidak memungkinkan jika diberlakukannya ini kasus positif akan menurun. Terus Kak, bagaimana sih solusi terbaik untuk mencegah terjadinya kasus penularan yang semakin meningkat ini? Salah satu contohnya yaitu mengubah perilaku lama menjadi kebiasaan baru. Contohnya selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, mematuhi protokol, serta menjaga jarak fisikal. Kak, saya mau bertanya, bagaimana sih harapan Kakak ke depannya tentang menghadapi pandemi ini? Saya berharap pandemi ini segera berakhir, agar masyarakat bisa beraktivitas seperti dahulu tanpa memikirkan bahaya yang akan ditimbulkan. Terima kasih Kak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Adria Kusmilas dari Universitas Dianusmantoro Semarang, program studi kesehatan masyarakat. Di sini saya ingin melakukan praktek kerja lapangan mengenai kehidupan di era new normal di Kota Madiun ini. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana sih pendapat Anda dalam kehidupan di era new normal ini? Dalam kehidupan new normal ini sedikit susah, yang dulunya bisa berkumpul sama teman dan saudara, sekarang jadi semakin menjauh. Lagi perekonomian juga menurun. Terus Bu, apa sih dampak yang Ibu rasakan dalam kehidupan pada pandemi ini? Dampaknya kalau yang dampak positif sih senang aja, soalnya bisa berkumpul sama keluarga. Dampak negatifnya perekonomian serta rasa silaturahmi semakin jauh dan semakin merosot. Terus, apakah pemerintah sudah memberikan fasilitas yang memadai untuk menjalankan kegiatan ekonomi pada masyarakat saat new normal ini? Sudah, contohnya kayak di pasar, kayak di mall sekarang sudah tersedia cuci tangan, hand sanitizer, pengecekan
suhu. Yang terakhir Bu, bagaimana harapan Ibu di minggu ini? Harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bekerja kembali seperti sedia kala. Kita bisa berkumpul dengan family, kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan dari saya masalah Waalaikumsalam. Saya dari Universitas Dianuswantara Semarang dari program studi kesehatan masyarakat mau mengerjakan kerja lapangan dari universitas. Saya mau bertanya tentang puskesmas yang ada di daerah Madiun ini. Pada era new normal ini, kegiatan sosial di daerah ini apakah masih terus diadakan? Untuk sementara ini tidak ada, soalnya waktunya ada pandemi, takutnya kalau ada banyak kerumunan jadi apa itu jadi dekatan yang ngobrol ini bisa membuat apa itu loh, anak-anak bergerombol menegaskan yaitu akhirnya kena COVID itu. Bagaimana solusi agar anak-anak dan balita masih bisa memperoleh layanan imunisasi? Dengan mendatangi orang tua anak-anak tersebut dan bagi anak yang mendapat imunisasi harus dibawa ke rumah langsung ke sana atau orang tuanya mengantar langsung ke tempat terdekat. Apakah di puskesmas juga menerapkan protokol kesehatan yang mewadai untuk menjamin imunisasi Iya, anak? iya ada. Waktunya juga dibatasi 1 hari, biasanya ada 5 atau 6 anak, ini sekarang dari 1 hari 3 atau 2 anak. Terus waktunya juga terbatas 1-2 jam saja di puskesmas itu. Demikian Bu, itu pertanyaan dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.